Sastra Gendhing itu semacam dalam tanda petik lo ya, kitab sucine Trah Mataram, kitab sucine Kawula Mataram, paugerane ngurip pedoman hidup para Trah Mataram dan Kawula Mataram seluruhnya. Pemirsa Jawa Baru Channel, apa kabar? Salam sejahtera, sehat selalu. Ketemu lagi dalam Pitutur Jawa dan Kawruh Jawa melalui pembahasan kita Serat Sastra Gendhing. Di episode yang lalu kita bicara Sultan Agung dan gejala-gejala alam, gejala-gejala kehidupan manusia. Di episode yang ke-6 ini kita akan berbicara sebagai episode terakhir adalah bagaimana Sultan Agung ingin menjadi manusia yang sejati. Sultan Agung dan manusia sejati. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, ternyata manusia itu betapapun pandainya, pintero anjoro langit, tidak mungkin hidup sendiri. Tidak mungkin hidup dengan satu ilmu, satu kepandaian yang dimiliki. Kepandaian saya di bidang A, dalam hidup pasti saya juga membutuhkan pengetahuan dan kepandaian bidang B, bidang C, sehingga menjadi satu mosaik kehidupan kumpulan bersama-sama. Lebih-lebih zaman keterbukaan teknologi informasi semacam ini. Maka dalam orang Jawa mengatakan di atas langit ada langit, sak dhuwuring langit ana langit. Betapapun kita pandainya seperti apa, masih ada orang, masih ada pihak lain yang lebih pandai dari kita. Maka kepada para cerdik pandai ini, Sultan Agung berpesan, eling-eling kang ngudi nalar, ojo nemai kadro joging manah. Jangan keladuk wani kurang deduga. Jangan karena pandai, entah itu pandai ngomong, entah itu pandai berpidato, entah itu pandai juga dalam segala hal, kita menjadi mengabaikan yang lain. Kedro joging manah itu kebablasan. Ini eling-eling kang samya ngudi nalar, ayo nganti nemai kadro joging tekad. Jangan merasa masa, jangan terlanjur keladuk. Nah, ini dalam pupuh yang terakhir, yang pupuh 5 Durma di ayat di bait yang ke-15 ini, bagi para cerdik pandai pun diingatkan demikian. Tembangnya Durma agak jarang didengar, saya juga jarang, kalau ada kekeliruan ya dimaafkan. Eling-eling kang samya ngudi nalar, hayo nganti nemai kadro joging tekad, lah podo den prayitna sayekti hamba bayani luweh agawat wat kateng teranging urip. Nah, ini sekali lagi ini
peringatan bagi para cerdik pandai agar apa? Agar selalu berhati-hati. Kalau memang belum jelas atau belum tahu dalam segala hal, lebih baik tanya kepada yang lebih tahu. Ada yang mengatakan dalam peribahasa pepatah, perkataan itu perak, perbuatan itu emas. Kalau memang tidak bisa, lebih baik diam. Atau tanyakanlah kepada yang lebih, di sini dikatakan karena kehidupan spiritual, tanyakanlah kepada yang lebih ngulomo, yang lebih tahu. Nah, di atas langit masih ada langit, tak ada kepandaian yang mampu mencakup kehidupan kita ini. Ini juga dijelaskan dalam bait ke-16, saya baca saja. Lawan sira aja kadudon ing karsa, iku siri ing ilmi. Pantangan ilmu itu tidak kedudon ing karsa, tidak terburu-buru. Luhung mendel kewala, ananging toyen setiti tanyeng ulama lan prasasujaning budi. Jadi lebih baik bertanya kepada orang yang lebih tahu. Ini yang bisa kita petik dari keseluruhan. Kalau kita review ke belakang, jadi Serat Sastra Gending boleh disebut bagaimana menjadi manusia yang lebih otentik. Dan otentitas manusia itu adalah kesejatian manusia. Manusia yang sejati adalah manusia yang menjadi diri sendiri. Dalam bahasa asing disebut to be myself. Dan kamu to be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Dan beberapa yang lalu kita juga sudah mengupas itu. Jadi ini akan menjadi agak sedikit berlebihan kalau saya mengatakan Sastra Gending itu semacam, dalam tanda petik lo ya, kitab sucine Trah Mataram. Kitab sucine Kawula Mataram, paugerane ngurip, pedoman hidup para Trah Mataram dan Kawula Mataram seluruhnya. Semuanya menjadi tuntunan. Ini masih pesan yang terakhir akan saya kidungkan, masih Durma di bait ke-17. Aja nganggo ing manah watir was-was, ya dumeh yen wis wasis, tantadya nistanya minta madheng ulama, malah tumebeng utami yen wis mupakat tiga sekawan ngalim. Ternyata orang yang mau bertanya itu justru orang utama. Orang yang bertanya tidak selalu dianggap bodoh, tetapi orang yang mau bertanya itulah sebetulnya orang sejatinya orang. Karena apa? Karena kehidupan dan belajar itu adalah sepanjang hidup, termasuk belajar mengolah batin, belajar mengolah diri, belajar memanage diri. Di episode terakhir ini sebagai satu kesimpulan, saya akan mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Hari, yang dikutip oleh Pak almarhum Pak Dr. Honoris Causa Sudiatmono. Kalau kamu ingin menjadi orang Jawa, kamu harus mempunyai manusia, prajurit, uang, harta benda material,
harus punya senjata gun. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai semua itu, Anda sudah orang Jawa. Apa artinya? Mesti multi tafsir. Bisa dikatakan kalau ingin menjadi orang Jawa, terbukalah untuk segala pengetahuan yang datang. Meskipun sudah bergelar apapun, meskipun berkedudukan apapun, tetapi kalau kita merasa tidak mempunyai apa-apa, artinya kita bisa menerima banyak. Selama kita merasa punya banyak, kita tidak bisa menerima banyak. Selama kita merasa tidak mempunyai apa-apa, kita akan menerima banyak pengetahuan lahir, pengetahuan batin, sehingga menjadi bekal untuk kehidupan di dunia ini, juga dalam menyongsong kehidupan yang akan datang. Sekian para pemirsa Jawa Baru Channel, kupasan kita tentang sastra gending dan Sultan Agung. Pasti banyak kekurangan karena sastra gending juga sudah banyak dikupas di beberapa media, di orang yang menulis tentang itu. Ini dari salah satu sisi berdasarkan pengalaman hidup saja. Sekian, terima kasih, salam sejahtera, matur nuwun.